Mari kita berdoa. Di sanalah kami mendapat pengampunan dosa kami. Itulah di Bukit Golgota, bukan di Gunung Sinai. Di sanalah Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan dia pun mati untuk membayar upah dosa kematian bagi kami masing-masing. Itulah sebabnya kami berkumpul hari ini, mengingat dosa kami sudah diampuni. Itulah Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan Daku yang telah membayar utang dosamu sampai aku datang kedua kali. Kami beribadah kepadamu karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Inilah bayangan hidup di surga. Kalau kami ikut semeja di mana Tuhan Yesus akan melayani kami dan kami akan berjumpa muka demi muka. Itulah membuat tabiat kami hidup di bumi akan menjadi seperti tabiat Allah kami. Sebab Engkau kudus, karena itu kami pun harus kudus. Kuduskan ibadah kami yang sementara ini sebelum penggenapannya terjadi di sorga nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka permulaan kita baca Alkitab 1 Petrus. Mari kita buka pasal 1. Bagaimana membaca Alkitab. Bukan khotbah, bukan eksegese, tapi membaca Alkitab. Sudah kami lihat 1 Petrus pasal 1 ya, pembacaan Alkitab. Jadi kalau di layar ini nanti sudah ada warna-warnanya, berarti itulah yang kita sedang renungkan. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ya. Mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ya, saya baca ya. Dari Petrus. Jadi kalau mengirim surat harus dari siapa? Ya, itu harus jelas. Itu alamatnya. Karena banyak surat yang palsu ya. Jadi harus jelas siapa penulisnya. Makanya Alkitab ini tidak palsu karena semua jelas siapa penulisnya. Dan dikasih taunya siapa dia. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Itu dari ya. Jadi kita garis merahi dalam Alkitab kita. Oh ini dari Paulus. Jabatannya apa? Dari Petrus. Jabatannya sebagai Rasul. Kalau Rasul itu apa? Ya Rasul itu ya, kalaupun gak kita ingat kali, inilah murid Tuhan Yesus yang ke-12. Itu hubungannya dengan Yesus dekat. Makanya gereja berdiri atas dasar ajaran Rasul. Makanya di sini dikatakannya dari Petrus. Siapa aku ini yang menulis surat? Rasul Yesus Kristus. Itu dulu ya. Jadi Rasul ini orang yang paling dekat bersama dengan Yesus pada waktu Yesus di bumi selama 3 tahun ya. Karena Rasul dengan Tuhan Yesus itu 3 tahun cuma dia sama ya. Walaupun Tuhan Yesus 30 tahun di bumi, tapi 3 tahunlah dia sama. Ya, sudah. Baru kita lanjutkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kepada. Ini bukan kepada satu orang ya, banyak daerah ya. Kepada orang-orang pendatang ya. Ngertikah artinya pendatang? Ya. Ya, dalam bahasa yang lain nanti dia tidak pakai pendatang, tersebar. Exile dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dia datang ke mana? Ke Kapadokia. Yang datang ke Asia Kecil. Dan dia datang kepada
Betania. Jadi di sini ada sepertinya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia kecil, dan Bitinia. Kalau lihat mapnya di belakang, tahukah di mana orang-orang yang menerima surat yang sudah bersebar ini? Jadi ada nanti terjemahan di situ tersebar. Dikatakannya di sini pendatang. Pendatang kemana dia? Ke kota-kota ini ya, ke Kapadokia, dia datang ke situ dia. Jadi ini bukan untuk satu gereja seperti jemaat Efesus ya. Bukan. Jadi Petrus ini bikin surat bukan kepada jemaat Filipi ya, tetapi kepada orang yang berserakan, kepada orang yang datang ke kota itu ya. Ke kota mana? Termasuk kota Asia, termasuk kota Betania, termasuk kepada Kapadokia. Nah itulah dari, sudah jelas ya. Jadi kalau orang sanksi tentang Alkitab ini ada kepalsuannya, harus kamu katakan. Tidak mungkin palsu karena ada penulisnya dan ada penerimanya. Ini bukan hoax gitu sekarang ya. Karena ini lengkap alamatnya. Jadi SMS-nya harus jelas nomornya dan jelas kepada siapa SMS itu dikirim, kan nggak mungkin salah ya. Kedua, ini sudah pertama kita dari ya. Baru kepada. Jadi kalau pendatang agak sulit, bersebar artinya yang datang ke kota ini gitu ya. Apalagi? Yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi dari Petrus kepada orang-orang yang tinggal di Galatia umpamanya ya. Yaitu orang yang dipilih. Jadi bisa kamu tahu yang menerima surat ini orang yang dipilih oleh siapa? Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi berharga orang yang menerima surat ini. Karena ini bukan saja kotanya, bukan saja daerahnya, tetapi memang statusnya. Orang yang dipilih oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Dari Petrus, ini sudah jelas ya si penulis surat. Rasul Yesus Kristus itulah jabatannya. Kenapa perlu rasul? Bagaimana hubungannya dengan Yesus? Kalau dikatakannya rasul itu dia mau menceritakan bagaimana hubungannya dengan Yesus. Bahwa dialah orang yang dipilih selama Tuhan Yesus di bumi sebanyak 12 orang. Dan dialah salah satu. Oke? Kepada kan gitu ya. Sudah. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita. Ini dulu. Jadi orang yang menerima surat ini yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya. Jadi bukan dia orang sembarangan, tapi orang yang dipilih Allah rupanya yang menerima surat ini. Selanjutnya. Apalagi berikutnya. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Bisa lagi kita tambah. Berarti yang menerima surat ini orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Yang biasanya kalau kita dikuduskan oleh darah Kristus. Begitu ya. Ya, jadi kita dikuduskan oleh darah Kristus yang mati di kayu salib. Tapi di sini bukan. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi di sini dikuduskan artinya supaya mereka taat kepada Yesus. Ya. Jadi ketaatan ini muncul karena dikuduskan. Saya ulangi sekali lagi. Dari Petrus, jelas ya. Rasul Yesus Kristus tidak salah, apa yang dikatakannya semua benar karena dialah yang paling dekat dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus di bumi. Kepada ya jelas alamatnya orang-orang pendatang di kota-kota ini yang sudah tersebar. Jadi kekristenan pada waktu itu sudah tersebar. Berarti ini bukan lagi di daerah Palestina. Bukan lagi di daerah tanah Kanaan ya. Karena ini sudah bersebar ke tempat-tempat orang lain. Itu yang dimasukkannya. Jadi pada zaman surat ini ditulis sudah tersebar orang-orang
yang dipilih oleh Allah dan orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus tadi sudah menyeluruh di dunia. Jadi bukan lagi di tanah Kanaan. Itu dulu. Ya, baru. Jadi kalau ini mungkin sekarang di mana kotanya ya? Ini negara apa dalam zaman kita ini? Ya, kemungkinannya zamannya Turki sekarang. Jadi kami bisa bayangkan Yerusalem yang banyak cerita itu sudah Injil bersebar ke seluruh Turki sekarang ini. Pada zaman itu. Jadi surat ini kurang lebih ditulis. Petrus itu matinya tahun berapa? Kalau nggak ingat ya kurang lebih tahun 60-an ya. 60-an, 65 antara itu semua. Jadi kira-kira sudah 30 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus naik ke surga itu tahun 33, 31 begitulah. Supaya gampang kita ingatnya. Ya, Tuhan Yesus itu naik ke surga tahun 30. Jadi kalau ini 65 tahun sudah, berarti 35 tahun sejak Yesus naik ke surga, Injil sudah sampai di daerah ini. Dan orang-orang ini disebut bukan gereja ya. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang yang menerima surat ini punya dasar imannya bahwa kami ini orang yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya. Walaupun kami sudah meninggalkan Yerusalem. Kemungkinannya orang ini orang yang sudah mengembara karena terjadi pembunuhan di Yerusalem. Aniaya. Jadi mereka melarikan diri keluar dari daerah Palestina supaya aman hidup. Makanya ke sana ditulis surat. Ya. Jadi nanti langsung keluarkan pikiran karena ini kan sekarang politik Yerusalem tinggi ya. Ya, jadi kalau begitu Yerusalem adakah dia menerima surat? Ya itu menjadi pikiran kita. Ya. Adakah Yerusalem menerima surat gitu ya? Ya. Jadi kenapa ditinggal kota Yerusalem? Kalau itu kota yang sampai hari ini menjadi perbincangan internasional. Itulah kita simpan iman kita ya. Oh jadi ini bukan baru ya. Mari kita baca lagi karena kita akan membaca tujuannya ya. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus. Dan menerima percikan darahnya. Jadi ada dua. Satu percikan darahnya, satu dikuduskan. Tujuannya supaya taat. Jadi enggak ada dalam Alkitab ini tujuan orang menerima pengampunan dosa yang lain. Kecuali supaya dia menjadi taat kepada Yesus Kristus. Itu Simon Petrus ya. Oke. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya baca sekali lagi. Dari Petrus, sudah tahu ya? Rasul Yesus Kristus jabatannya mantap. Kepada orang-orang yang pendatang di kota ini yang tersebar ya. Jadi kekristenan sudah tersebar pada waktu itu, tahun 65. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang ini orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita hidup ini sesuai dengan rencana Allah kita di sini gitu. Makanya tadi saya langsung mulai. Satu lagi mungkin tinggal itulah membaca Alkitab. Karena hari Sabtu minggu lalu ya saya kan ke Barongkersap. Yang sangat saya tertarik ada umur 86 tahun. Dan dia sudah baca mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu dalam bahasa Karo 3 kali. 86 tahun. Lalu dia katakan, aku tidak mengerti. Sampai Bapak tadi ini datang. Baru mereka PA. Sesudah itu, ada lagi yang aku tidak tahu. Dihafalnya kari
Lukas pasal 22 yang sebentar lagi kita baca dalam perjamuan kudus. Dihafalnya. Lukas 22 ayat 14 sampai ayat ini. Coba kamu ceritakan sebelum kamu pulang. Dari situlah aku ambil kesimpulan. Dulu ku baca saja Alkitab, kok orang bertobat gitu ya. Ya. Makanya mundur aku sedikit. Membaca Alkitab setiap malam. Ya, jadi supaya nanti kita bisa, kalau ada waktu ya. Jadi kalau nggak ada waktu kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang Tuhan karuniakan tadi supaya ditinggalkan di bumi ya. Jadi kita akan baca Alkitab. Oke, udah baca ya sekali lagi. Kalau membaca Alkitab itu nggak boleh sekali. Sampai kita dapat apa yang dikatakannya. Nggak boleh berlalu. Itu membuat bosan. Jadi apa yang Anda mengerti, tandai saja. Makanya nanti saya warnai di sini. Apa tadi saya sudah warnai? Dari ya. Saya warnai kepada ya. Baru saya warnai dipilih ya. Baru saya warnai supaya taat ya. Saya warnai oleh percikan darahnya. Ya. Oke, saya baca. Dari Petrus. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Berikutnya, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi orang ini dikuduskan oleh Roh Kudus supaya mereka taat kepada Yesus Kristus. Harus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata apa yang Anda mau garis bawahi dalam ayat 3 ini? Kata apa coba? Yang melahirkan. Oke, kita garis bawahi. Saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah bisa ngerti kalimat yang pertama? Kenapa dia memuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Karena karena rahmat-Nya yang besar. Apa rahmat-Nya yang besar itu? Iya, rahmat-Nya yang besar di sini bukan Yesus mati untuk kita. Bukan Yohanes 3 ayat 16. Rahmat-Nya yang besar di sini telah melahirkan kita kembali. Ya, itu yang besar. Rahmat-Nya yang besar di sini telah melahirkan kita kembali oleh apa? Iya, oleh kebangkitan Yesus. Bukan dilahirkan kembali dalam Kisah Rasul, bukan dilahirkan kembali di dalam Nikodemus. Yohanes pasal 3. Berhenti kita. Oh, pengertianku dilahirkan kembali oleh air dan roh di dalam Nikodemus. Tetapi Petrus dia tidak pakai itu. Tapi dia pakai rahmat Allah yang besar itu oleh karena dia dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan inilah membuat Petrus dilahirkan kembali. Tambah pengertian kita ya. Ya. Kemungkinannya langsung kita ingat Petrus itu menyangkal, Petrus itu down sekali imannya ya. Tetapi begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka muncullah pengharapannya. Makanya dia pakai istilah di sini. Terpujilah Allah, mantap ya. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi jemaat yang menerima surat ini sudah dilahirkan kembali. Ya, sudah ya. Makanya tadi terpilih ya.
Sudah dikuduskan ya, supaya dia menjadi taat. Baru keluarlah puji-pujiannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Rupanya power yang paling enak di dalam kekristenan ini kalau bangkit dari antara orang mati dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu rupanya yang bisa memberikan pengharapan. Petrus, kita bisa bayangkan ya bagaimana gagalnya dia mengikuti Yesus ya. Ya, aku rasa nggak ada yang lebih jelek daripada Petrus ya. Petrus yang jauh lebih jelek daripada semuanya manusia. Tapi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kok dia dilahirkan kembali kepada pengharapannya. Ya. Itu maka dituliskannya ini kepada jemaat yang sudah merantau tadi, supaya mereka juga di perantauan bisa mendapatkan kelahiran kembali oleh pengharapan dalam Kristus bangkit. Ya. Oh, jadi kalau aku nggak tertarik kalinya kebangkitan, ya bisa, kan bisa ya. Aku nggak terlalu tertarik khotbah mengenai kebangkitan. Ya boleh, seperti satu pengurus gereja jumpa aku sama dia, janganlah khotbahkan Bapak Yesus kebangkitan. Boleh, aku bilang, kita ceritakan sajalah dunia. Kalau nggak terlalu dia. Kalau gitu kita ceritakan saja dunia, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan kita, semua beres di dunia. Ya. Kemungkinannya ada alasannya satu, karena takutnya. Iya kan, kalau di tetangga kami dulu di kampung kami, jangan ceritakan kalau orang sakit. Di sana pantang kali. Jadi sudah mati dia kita nggak tahu. Nggak boleh diceritakan orang sakit. Nanti tambah. Itulah macam-macamnya ya. Tapi beginilah dia. Kita baca lagi karena kita tadi tujuan baca kan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tapi bisa kita dapat ya. Jadi kebangkitan bagi Petrus waktu kita baca ini, inilah yang memberikan penuh pengharapan sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang sudah dipilih, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah taat. Menjadi pengharapannya hidup waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, kalau sampai di sini saja kita kan sudah dapat ya. Oke, terima kasih Tuhan. Rupanya kebangkitanmu itu begitu kuat memberikan pengharapan kepada jemaat pada abad pertama. Kalau mati dan dia bangkit. Mungkin karena kita nggak di situ waktu hari raya Paskah seperti ini. Waktu kita di situ kemungkinannya yang 5.000 makan, yang mati dari antara mereka si Lazarus, mungkin di situ juga semua yang sakit-sakit kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus, dilihatnya Yesus disalibkan. Makanya pintar kali yang buat cerita sekolah anak minggu. Filmnya Tuhan Yesus. Christ died already katanya. Dengan sedih dia mengatakannya kepada temannya. Itu yang kita harapkan katanya. Kan begitu ya? Sudah nggak ada lagi harapan katanya. Sudah disalibkan Pilatus dia katanya. Pulanglah mereka dari bukit Golgota. Tak ada lagi harapan. Ya. Tetapi waktu hari ketiga, begitu hari Minggu esok lusa, mereka semua melihat dia bangkit kembali dan itulah yang memberikan kelahiran kembali. Mungkin yang Anda bayangkan di sini kelahiran kembali dalam pengharapan bisa ya. Bukan kelahiran kembali dari antara mati kepada hidup ya, bukan itu. Kelahiran kembali dalam penuh pengharapan. Sesudah kematian ada kebangkitan. Oke. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Rupanya ini tujuan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Betul ya? Jadi pengharapan kebangkitan ini, dia langsung melihat ada hartaku di sorga yang tersimpan, yang akan diberikan bagi kamu. Jadi mata orang ini banyak kali tertuju ke sorga. Begitu ya. Kan begitu ya.
Banyak kali mata orang ini tertuju ke surga sesudah dia dipilih, dikuduskan, taat kepada Yesus. Matanya tertuju lebih banyak ke surga. Ya. Baik, ayat 12, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Wah, ini nggak ngerti aku ayat 5. Namanya? Apa yang ku garis bawahi pada ayat 5? Pasti ku garis bawahi apa? Siapa yang mau? Kalau Anda membaca ayat 5 ini, apa yang Anda garis bawahi? Dipelihara ya? Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengharapan, kalau kita sudah dibangkitkan dengan pengharapan kebangkitan, ya, barulah ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana Petrus rapuhnya ya. Ya, tetapi sekarang dia muncul imannya dipelihara oleh Allah. Jadi nggak bisa kita memelihara iman kita rupanya, begitu kah? Iya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kan itulah jaminannya. Kekuatan Allah yang memelihara kita, inilah jaminan kita. Itulah yang Petrus katakan. Karena itulah pengalamannya di dalam hidupnya itu. Oh iya, Tuhan kalau begitu, kalau aku memelihara imanku dengan kekuatanku, nggak bisa gitu ya. Itu keluar pengakuan kita. Ya, baru nanti kita, nggak tahan. Kalau selama ini, karena aku usahakan maka imanku bertumbuh. Salah aku, gitu kan, itu doa kita ya. Makanya kita akan garis bawahi ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang memelihara iman kita. Karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan itu pada akhir zaman nanti dinyatakan ya. Ya, kita lanjutkan. Bergembiralah ya. Kemungkinannya mereka bersedih karena sudah meninggalkan tanah air Palestina, merantau ke negara orang lain. Bergembiralah akan hal itu. Ya, jadi ada kemungkinannya secara duniawi, nggak ada lagi sukacita mereka karena tanah Kanaan yang mereka harapkan menjadi tanah perjanjian yang kokoh, sekarang sudah diambil oleh Rom. Mereka harus meninggalkan tanah warisan nenek moyang mereka. Nah, dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu. Hal yang mana? Ya, kebangkitannya. Hal mana? Ya, dipelihara oleh kekuatan Allah. Bergembiralah karena itu. Jadi ada dua dasar kita bisa bergembira. Bergembira karena telah kita dilahirkan kepada pengharapan yang sorga. Ya, itulah gembira mereka di sini. Bergembiralah akan hal itu. Baru ditambahnya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kan nggak salah ya? Mereka ini ada dalam pencobaan sehingga mereka harus melarikan diri keluar dari tanah Kanaan mereka. Jadi ada dasarnya bersuka cita. Jadi kalau mungkin kita nggak bisa lagi bersuka cita di bumi ini, maka bersuka citalah kita di mana? Iya, bersukacitalah kita pengharapan yang akan datang. Mana tahu? Ya mana tahu? Ya, kalau tadi seperti yang ku bilang orang kampungku itu udah umurnya 86 tahun, di mana lagi dia bisa bergembira? Iya, entah bakal pagit-pagit katanya, ban pagit-pagit bengkona. 3 piring nari kan duban Cipanna. Enggak ada lagi dasarnya ya. Tapi dalam hal itu akan bisa bergembira sampai selama-lamanya. Karena mereka ini secara jasmani sedang dicobai. Jadi inilah gereja abad pertama. Ini ku baca ke bawah, tapi enggak ku garis bawahi. Nanti Anda bisa menggaris bawahinya ya. Nah, ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksudnya pencobaan itu datang supaya mengetahui kemurnian iman. Berikutnya lagi, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Supaya kamu dihormati pada Yesus datang kedua kali. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Jadi orang ini belum pernah melihat Yesus. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Jadi orang ini mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak dapat diterkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman? Yaitu keselamatan jiwa. Jadi tujuan iman ialah keselamatan jiwa. Oke, terima kasih sudah tahu aku kan gitu ya. Oh, aku baca lagi 10. Masih menarik. Keselamatan itulah. Bisa masuk? Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan itulah yang diselidiki nabi-nabi ya. Ya, kamu sudah menerimanya karena kamu sudah melihatnya kan gitu ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Bagus ya? Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayanimu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu kamu yang ingin diketahui yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Saya ulangi sekali lagi. Garis bawah yang pertama dari bawah, keselamatan ya. Tujuan iman ya. Kan itu tadi ya. Dari bawah aku mulai. Ya, baru tujuan pencobaan supaya murni ya. Kalau sulit ya bergembiralah dalam saat itu ya. Ya. Dan kebangkitan itulah merupakan satu pengharapan di dalam abad pertama. Ada yang kurang jelas? Pasti ada ya. Karena belum semuanya yang kita bahas. Jangan harapkan semua tahu. Harapkan saja 30% kamu tahu. Nanti baca lagi. Baru tambah. Ya baru kita mengerti waktu kita membacanya. Tapi ada yang mau ditanyakan bagian yang kurang jelas. Kalau saya urut dari atas sudah bisakah? Dari ya. Kepada gitu ya. Ya sudah bisa lihat catatan dia dipilih. Dikuduskan. Baru terpujilah Allah rahmatnya. Oleh karena kelahiran kembali dikerjakan dalam kebangkitan Yesus Kristus menimbulkan pengharapan. Yaitu di mana kekuatan Allah akan memelihara ya iman kita. Bergembiralah karena hal itu. Walaupun kamu sedang ada dalam keadaan pencobaan. Tujuan pencobaan itu ialah supaya mengetahui kemurnian imanmu. Sekarang tujuan iman kita sudah sampai, yaitu keselamatan jiwamu. Di mana nabi-nabi pun mau menyelidiki hal itu. Amin, sudah cukup gitu. Jadi kita berdoa gitu. Itulah cara baca Alkitab. Kan setengah jam. Ya, gitu caranya. Jadi bukan dibacai semua. Walaupun kita tidak ada yang dapat. Itu bosan namanya. Itu seperti ibu tadi. Dia baca dari Kejadian sampai kita Wahyu 3 kali dalam umurnya sudah 86 tahun. Dan dia tidak tahu apa-apa yang dibacanya. Karena dia nggak mulai hal yang bisa dia mengerti. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya kita berPA? Cukupkah?